Kalian lagi nonton berita soal perang di Timur Tengah, jet tempur, kapal perang, ancaman rudal. Tapi yang lebih gila, bukan ini semua. Yang lebih gila adalah di saat-saat seperti ini, minyak Iran masih mengalir. Seolah-olah mereka nggak pernah kena sanksi sama sekali. Dengan menggunakan citra digital satelit, kalian mungkin bisa ngelihat sebuah kapal tanker raksasa yang membawa komoditas senilai 1,5 triliun rupiah. Lalu tiba-tiba dia hilang gitu aja dari radar. Bukan karena kecelakaan, bukan juga karena satelitnya yang rusak, tapi karena kapal itu memang disuruh untuk menghilang. Dan ini bukan sekedar cerita. Data dari United Against Nuclear Iran atau UANI dan Lloyd's List Intelligence menunjukkan satu pola. Aliran minyak Iran gak pernah benar-benar berhenti, bahkan cenderung stabil saat tekanannya sedang meningkat. Ini adalah cerita gimana minyak berhasil diselundupkan secara reguler dan rahasia sampai berhasil menghidupi sebuah negara walaupun negara itu telah diembargo. Selamat datang di Armada Hantu. Saat dunia bilang pintu Iran sudah dikunci, mereka justru berhasil membangun pintu belakang yang jauh lebih efisien. Pertanyaannya sekarang, apa ketegangan yang kita lihat di berita saat ini adalah sebuah akhir? Atau justru bagian dari sistem yang menjaga dunia ini tetap bergerak? Aktivitas ekonomi yang bergerak secara tersembunyi ini yang banyak disebut oleh para analis sebagai ekonomi paralel atau ekonomi bayangan. Ayo jujur, siapa di sini yang baru sadar keberadaan ekonomi bayangan yang berjalan tepat di samping ekonomi resmi kita? Absen dulu di bawah. Gua Reza, welcome to Paradox di channel Cerita Kunafa, di mana kita membedah dunia bukan dari apa yang mereka katakan, tapi dari apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kita sering ngelihat dunia sebagai konflik hitam dan putih. Dua pihak saling tekan, saling ancam. Tapi gimana kalau kegaduhan yang kita tonton itu sebenarnya adalah sebuah orkestra yang sangat rapi? Sekarang, mari kita bedah permasalahannya. Kalau Iran benar-benar dikunci total, harusnya aliran minyak mereka berhenti total. Tapi kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Pasokan energi global dari mereka tetap stabil. Seolah-olah nggak ada yang benar-benar terputus. Artinya, ada sistem lain yang bekerja di balik layar. Dan menurut laporan Center of Strategic and International Studies atau CSIS, jaringan armada hantu ini bukan sekedar kapal yang nekat, tapi ini adalah bagian dari sistem logistik lintas negara yang terkoordinasi, melibatkan perantara dari Timur Tengah hingga ke Malaysia. Ketegangan di permukaan berjalan beriringan dengan stabilitas di bawahnya. Sekarang, ayo kita masuk ke mesin di baliknya. Ini bukan operasi sembarangan, ini masterclass. Berikut ini adalah beberapa trik yang mereka lakukan. Taktik pertama, electronic spoofing. Bukan cuma mematikan sinyal, ini lebih canggih lagi. Para teknisi di belakang armada ini menciptakan fata morgana digital. Kayak kalian lagi ngelihat air di tengah gurun, padahal sebenarnya nggak ada. Sebuah kapal juga bisa dibikin terlihat di radar sedang bersandar tenang di dermaga sebuah negara yang netral. Padahal, kenyataannya secara fisik, dia sedang memompa jutaan barel di pusat terminal energi Iran. Taktik kedua, flag of convenience. Bayangin, sebuah kapal tua, usianya 20 tahun lebih, yang harusnya udah dipensiunkan. Tiba-tiba dia bisa berganti nama, warna lambung, dan bendera dalam satu perjalanan. Udah kayak orang dengan mudahnya ganti baju, ganti topi, ganti KTP di tengah perjalanan. Identitasnya fleksibel, sulit dilacak, sulit ditindak. Jadi kalian jangan kaget ya. Kalau satu saat kalian bisa ngelihat ada kapal berbendera Filipina, tapi isinya awak kapal Iran. Taktik ketiga, ship-to-ship transfer. Ini nih, yang paling krusial. Minyak bisa dipindahkan di tengah laut, di zona abu-abu perairan internasional. Menariknya, ini seringkali terjadi di sekitar Selat Malaka atau perairan Riau di tanah air kita. Di titik ini nih, identitas muatan bisa berubah. Seperti kalian nuangin air dari botol A ke botol B, lalu membuang botol A. Secara teknis ini adalah cara paling cerdas untuk membuat energi tetap bisa diakses oleh siapa aja tanpa harus melanggar protokol diplomatik di atas kertas. Nah, permasalahannya sekarang, apa sistem satelit dunia benar-benar nggak ngelihat ini semua? Atau jangan-jangan memang udah didesain untuk memaklumi pergerakan ini? Tahan dulu. Sebelum kita bahas ke sana, kita harus bicara dulu soal gimana transaksi ini dibayar. Jalur ini nggak menggunakan sistem perbankan arus utama yang selama ini kita kenal. Pernah nggak sih kalian bertanya, gimana ceritanya
Sebuah negara kok bisa tetap kuat dan memiliki pendanaan masif meskipun diputus dari jaringan finansial dunia? Oh, come on. Jawabannya, mereka menggunakan hawalah. Apa itu hawalah? Hawalah adalah sistem transfer uang tradisional berbasis kepercayaan yang udah ada berabad-abad sebelum sistem perbankan modern lahir. Ditambah lagi, ada integrasi aset kripto yang membuat arus modal ini bergerak secepat cahaya tanpa jejak digital di server manapun. Menurut kalian, apa wajar sistem finansial global membiarkan jalur raksasa ini tetap terbuka tanpa ada kesepakatan diam-diam di baliknya? Tulis pendapat kalian di bawah. Gue pengen tahu perspektif kalian. Sekarang, mari kita hitung logika ekonominya. Minyak yang bergerak melalui jalur ini biasanya memiliki harga yang jauh lebih kompetitif bagi negara-negara industri yang sedang haus energi. Ini adalah nafas buatan yang sangat krusial. Data dari S&P Global Platts menunjukkan diskon minyak Iran bisa mencapai 10 hingga 20 dolar per barel di bawah harga Brent. Ini bukan angka yang kecil ya. Ini seperti kamu beli barang premium tapi dapat diskon gede-gedean karena resiko yang ditanggung oleh penjual. Bagi industri, ini bukan pilihan, ini kebutuhan. Dan di sini nih paradoksnya, kalau jalur ini berhenti hari ini, efeknya bukan cuma bikin harga minyak dunia naik, tapi biaya produksi juga bakal naik. Terus harga barang juga ikut naik. Tekanan ekonomi bisa langsung terasa, bahkan di negara-negara yang paling vokal memberikan sanksi ke Iran. Ini artinya apa? Stabilitas ekonomi yang kita rasakan di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya sebagian ditopang oleh sesuatu yang secara resmi enggak diakui. Ibaratnya, dunia sedang terjebak dalam sebuah sandiwara. Di depan kamera mereka bicara soal pembatasan dan embargo, tapi di belakang kamera mereka membutuhkan aliran ini tetap lancar agar roda industri mereka gak berhenti berputar. Masih nonton? That's good, karena di sini mulai kelihatan polanya. Data dari tankertrackers.com dan Reuters menunjukkan saat tensi meningkat, volume pengiriman melalui armada hantu ini justru ikut naik. Awal 2024, ekspor Iran tembus lebih dari 1,5 juta barel per hari. Ini level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Semakin panas konflik, semakin mahal energi. Dan semakin mahal energi, semakin besar uang yang berputar di jalur bayangan ini. Pertanyaannya sekarang udah bukan lagi siapa yang melanggar peraturan di sini, tapi siapa yang diuntungkan. Satu hipotesis yang masuk akal. Kegaduhan militer adalah cara bagi para pemain besar untuk melakukan renegosiasi harga di tengah ketidakpastian. Siapapun yang bisa mengontrol atau membiarkan jalur ini tetap hidup, merekalah yang memegang gas dan rem perekonomian global. Inilah paradoks terbesarnya. Kita sering mengira bahwa konflik adalah tanda kegagalan sebuah sistem. Padahal, bisa jadi konflik adalah bagian dari sistem itu sendiri untuk menyeimbangkan kepentingan. Kita ngelihat ada sanksi, ada ketegangan, tapi minyak tetap mengalir dan ekonomi tetap berjalan. Dunia sangat paham nilai dari jalur bayangan ini. Masalahnya, kita sering dibiarkan fokus pada suara ledakan-ledakan yang ada di berita agar kita nggak memperhatikan transaksi triliunan rupiah yang terjadi dalam keheningan di tengah laut. Paradoksnya, bukan karena ada pihak yang mencurangi sistem, tapi karena sistem itu sendiri memang membutuhkan ruang gelap agar tetap bisa berfungsi secara fleksibel di tengah ketegangan politik. Gue mau tanya jujur ke kalian. Menurut kalian, fenomena armada hantu ini adalah bukti kegagalan diplomasi dunia atau justru bukti kejeniusan manusia dalam beradaptasi di tengah konflik? Apa dunia bisa bertahan tanpa ekonomi bayangan ini? Tolong tulis komentar kalian di bawah. Gue pengen tahu perspektif kalian masalah ini. Armada hantu adalah pengingat bahwa realitas gak selalu sama dengan apa yang tertulis di dokumen resmi. Selama kita ngelihat dunia hanya dari satu sisi, kita akan selalu melewatkan gambaran besarnya. Karena dalam permainan paradoks, kebenaran seringkali bersembunyi di tempat yang paling gak terdeteksi oleh radar. Gue Reza, kita ketemu di Paradoks Cerita Kunafa berikutnya.